Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Bagaimana bila kamu diduakan? Apa perasaan kamu? Atau pasangan kamu tidak setia hingga berujung maut? Apa yang kalian rasakan? Mari kita terkai kisah berikut ini. Kasus ini pernah cukup menggemparkan negara Malaysia. Terjadinya pada tanggal 15 November 1980. Siapa yang sudah lahir? Atau yang belum lahir? Atau anak zaman now? Silahkan komen di bawah. Kasus yang terjadi 15 November 1980 ini sangat menggemparkan negara Malaysia karena tersangkanya adalah seorang aparat kepolisian yang seharusnya tugasnya melindungi masyarakat. Kasus ini didalangi oleh aparat kepolisian bernama Inspektur Sadri Abdul Samad yang saat itu berusia 24 tahun dan korbannya adalah pekerja pabrik AMD Salbia Yop Abdurrahman 27 tahun saat itu. Sedikit info, Sadri ini adalah petugas kepolisian di Pulau Pinang, yaitu Malaysia, mempunyai seorang tunang bernama Rubiah, sedangkan Salbiah ini adalah simpanan dia ataupun kekasih gelap kepada Sadri ini. Sadri adalah lelaki hidung belang. Salbiah dijadikan simpanan, sedangkan Sadri sudah mempunyai tunang bernama Rubiah. Sadri mengajak Salbiah untuk tinggal bersamanya di mes kepolisian, tanpa sepengetahuan tunangnya Rubiah. Bahkan Salbiah tidak tahu kalau Sadri itu sudah mempunyai tunang bernama Rubiah. Begini kronologi kejadiannya. Sadri memberi keterangan kepada pihak kepolisian bahwa dia sangat terkejut menemukan Salbiah telah tergantung di balok kayu di kamar mandi di mes kepolisian dengan seutas tali plastik nilon di lehernya. Lalu dia panik. Tanpa berpikir panjang, dia mengambil gunting lalu memotong tali tersebut untuk menurunkan tubuh Salbiah. Dalam tempo setengah jam kemudian, Sadri bingung dan resah karena takut kejadian ini akan merusak hubungannya dengan tunangnya Rubiah dan mempengaruhi citra kepolisian jika masyarakat tahu akan kasus ini. Tanpa berpikir panjang, Sadri meminjam mobil kawannya bernama Inspektur C. Ibrahim C. Muda. Kemudian Sadri meletakkan mayat Salbiah di kursi penumpang mobil, lalu membawanya menuju pantai Jerjak sebelum Sadri berubah pikiran menuju Batu Peringgi melalui jalur hijau, jalan air terjun, dan jalan Tanjung Bunga. Dia kemudian memutuskan untuk membuang korbannya di jurang dekat lembah Permai. Setelah menghentikan mobil di sana, Sadri membawa tubuh Salbiah ke bawah dan meletakkannya di jurang. Saat kembali ke kamar, ia mengaku telah menemukan tas tangan Salbiah dan catatan tulisan tangan bertuliskan, "Ini pengorbananku untuk kebahagiaan Sadri." Dan satu lagi bertuliskan, "Tenangkan hati dalam menghadapi cobaan." Kemudian mayat Salbiah ditemukan oleh tukang roti Wan Tek Bun, 23 tahun, orang pertama yang menemukan jenazah Salbiah di bawah jurang. Maka kepolisian mencurigai Sadri
karena mereka mengetahui Salbia ini adalah pacar atau kekasih kepada Saderi. Saderi pun ditangkap oleh kepolisian dan dinyatakan ia adalah pembunuh sekaligus kekasih kepada Salbia. Sidang pembunuhan buruh pabrik Salbia Yop Abdurrahman 27 tahun oleh kekasihnya, petugas investigasi polisi Inspektur Percobaan Saderi Abdul Samad 24 tahun, berlangsung di hadapan Komisaris Yudisial Mustafa Hussein dan 7 juri di Pengadilan Tinggi Pinang mulai 8 Juni 1982. Wakil Jaksa Penuntut Umum Muhammad Syafi Abdullah mengatakan di persidangan pihaknya akan membuktikan Saderi membunuh Salbia sebelum mengambil jenazah korban dan membuangnya di Jalan Lembah Permai, Tanjung Bunga. Jaksa juga yakin bisa membuktikan Saderi membunuh Salbia di kamar tidurnya di mes polisi Jalan Scotland, menyusul didapati jejak darah di kamar dan terdakwa adalah orang terakhir dengan korban sebelum pembunuhan terjadi. Di dalam persidangan, Saderi yang juga mantan mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 1977 dan 1978 menghadapi dakwaan pembunuhan Salbia antara malam 14 November sampai 5 pagi pada 15 November 1980 di mes petugas polis di Jalan Scotland di bawah pasal 302 KUHP yang jika terbukti bersalah membawa hukuman mati. Dalam persidangan di Pengadilan Tinggi, Saderi yang tidak diwakili oleh kuasa hukumnya pada sidang pendahuluan di Pengadilan Magistrat pada bulan April 1981, kali ini diwakili oleh kuasa hukum K. Kumarendran dibantu oleh S. Sitambaran dan Teja Singh yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membelanya. Muhammad Syafi beralasan bahwa Saderi yang akan menikah dengan tunangnya Rubia Tijan yang saat itu berada di Melaka tetap mempertahankan Salbia sebagai kekasihnya dan pasangan tersebut tinggal bersama di kediaman polisi. Penuntut akan membuktikan bahwa terdakwa Saderi adalah pria hidung belang yang memanfaatkan wanita untuk memuaskan dirinya sendiri sebelum mengabaikannya. Konon katanya Saderi putus asa ketika Rubiah mengirimkan telegram yang menyatakan akan mengunjunginya. Proses persidangan dimulai dengan seorang tukang roti, Wan Tek Bun, 23 tahun, orang pertama yang menemukan jenazah Salbia dipanggil untuk bersaksi tentang penemuan tersebut sebelum dilanjutkan oleh petugas investigasi Inspektur Abdul Rani Abdullah. Abdul Rani mengatakan di pengadilan bahwa Saderi pertama kali dipanggil untuk wawancara untuk membantu penyelidikan mulai pukul 11.45 pada 24 November 1980 setelah pihaknya menerima informasi tentang hubungannya dengan Salbia. Pihak pembela membantah keterangan Saderi kepada Abdul Rani, sehingga persidangan berlangsung. Pernyataan tersebut kemudian diterima sebagai bukti dalam persidangan yang sedang berlangsung itu. Hari kedua pembicaraan persidangan. Muhammad Fauzi Sari yang bertanggung jawab merekam pernyataan peringatan Saderi dipanggil untuk bersaksi. Berdasarkan keterangan yang mengungkap hubungan asmara Saderi dengan Salbia. Di persidangan, Saderi mengaku telah menjumpai mayat Salbia telah tergantung di kamar mandi rumahnya. Terdakwa juga mengaku telah membuang mayat Salbia ke dalam jurang. Saderi mengakui membuang tas tangan Salbia di tong sampah di persimpangan Scotland Road dan York Road karena tidak ingin meninggalkan bukti kematian di mes polisi.
Dalam keterangannya, Sadri juga menyatakan bahwa ia mengejutkan temannya, Inspektur Samsudin, sekitar pukul 4.55 pagi pada tanggal 15 November, sebelum keduanya pergi ke Butterworth mengundang pacar mereka untuk datang ke mes tersebut. Ia mengatakan di awal hubungannya dengan Salbia, ia tidak mendatangi rumah perempuan itu di Gelugur. Malah ia menemui Salbia di Polres Jelutung. Mulai Juni 1980, Sadri pindah ke mes polisi Jalan Scotland. Ia yang semakin dekat dengan Salbia mengajak kekasihnya bermalam untuk bermesraan di mes tersebut. Sadri mengaku meski Salbia menginginkan dirinya menjadi suaminya, ia tidak bisa mengambil keputusan karena sudah memiliki tunang. Menurut Sadri, sekitar 2 bulan sebelum kematiannya, Salbia bercerita bahwa dirinya hamil dan malu jika keadaannya diketahui oleh teman-temannya dan orang tuanya. Namun menurutnya, Salbia setuju untuk melakukan aborsi. Dikatakan sekitar pukul 11 malam tanggal 13 November 1980, Salbia terlihat sedih dan murung saat mengetahui kedatangan Rubia pada 15 November. Menurut Sadri, Salbia kemudian memutuskan pergi ke Ipoh karena mendapat pekerjaan baru di sana yang dimulai pada 14 November. Sadri mengaku itulah terakhir kali ia melihat kekasihnya Salbia. Melalui keterangannya, Sadri mengaku telah bertunang dengan Rubia pada 25 Desember 1979 dan diperkirakan akan menikah dalam waktu 2 tahun. Dikatakan Sadri yang bekerja di cabang narkotika sejak Mei 1980 ini mengenal Salbia melalui Jaini Suparwi yang juga pacar kepada C. Ibrahim. C. Ibrahim yang sudah mengenal Sadri sejak menjalani pelatihan masuk kepolisian di Depo Kepolisian Kuala Lumpur pada tahun 1979. Dalam keterangannya di persidangan juga menyatakan bahwa Sadri juga punya pacar lain saat menjalin hubungan dengan Salbia. C. Ibrahim mengatakan ia mengetahui bahwa selama ini Sadri dan Salbia memiliki hubungan yang sangat mesra, namun baru mengetahui tentang tunangnya Sadri Rubia setelah tanggal 17 November. Semua keterangan Sadri mulai menunjukkan berbagai kontradiksi ketika saksi-saksi lain dihadirkan oleh jaksa penuntut. Abdul Rani dalam keterangannya mengatakan polisi tidak menemukan tali plastik nilon yang diduga digunakan Salbia untuk menggantung diri dan dilempar Sadri di samping tubuhnya di bawah jurang. Polisi berusaha menemukan tali tersebut dengan kehadiran Sadri yang menunjukkan lokasinya tetapi tidak didampingi. Menurut Abdul Rani, Sadri juga membawa polisi ke kediamannya untuk menunjukkan lokasi ditemukannya jenazah Salbia digantung. Ia juga menunjukkan sebuah gunting yang digunakannya untuk memotong tali di leher Salbia dan beberapa paku yang digunakan Salbia untuk menggantung diri. Ahli kimia Hong Seng Hong dalam keterangannya pula menyatakan adalah mustahil untuk tubuh manusia seberat lebih 45 kg boleh tergantung pada paku yang patah pada alang dalam kamar mandi berkenaan. Dari hasil ujian ahli kimia Hong Seng Hong terhadap paku-paku yang ditemukan di kediaman Sadri, ternyata paku-paku itu patah akibat terbentur dan tertekuk secara normal, bukan karena tergantung pada benda seberat 45 kg. Menurutnya, dari pengujian yang dilakukan, paku yang dipukul pada balok tidak mampu menahan beban dan langsung bengkok begitu beban karung pasir sebesar 45 kg dipasang. Tes tersebut menggunakan 3 paku berukuran masing-masing 5 cm dengan ketebalan 2,7 mm. Kayu pada balok itu juga keras dan butuh kekuatan untuk memakukannya saat dipaku sekitar 2 cm.
Muhammad Syafi'i berkata, jika seseorang mengklaim bahwa tubuh manusia memiliki berat 45 kg atau lebih, tergantung pada paku pada balok, bagaimana reaksi Anda terhadap tuduhan itu? Hong Sing menjawab, dari tes yang saya lakukan itu tidak mungkin terjadi. Ini sangat mustahil. Di akhir persidangan, Saderi dinyatakan bersalah, dan pengadilan menyatakan bahwa teori bunuh diri hanyalah tipuan Saderi untuk menghindari tuduhan pembunuhan. Sidang 20 hari di Pengadilan Tinggi Pulau Pinang mengungkapkan bagaimana pembunuhan Salbiah direncanakan dengan cermat oleh Saderi dalam upaya melindungi kecurangannya terhadap tunangnya Rubiah. Jika jenazah Salbiah tidak ditemukan oleh siapapun di desa Jalan Lembah Permai, mungkin saat ini Saderi telah menjadi pejabat tinggi polisi dalam karirnya. Namun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan segalanya. Saderi akhirnya menerima retribusi yang sesuai, yang merupakan hukuman mati untuk pembunuhan yang dilakukannya. Sebagai petugas investigasi polisi, dia seharusnya membawa penjahat ke pengadilan, bukannya menjadi seorang pembunuh dan melakukan kejahatan. Saderi akhirnya digantung sampai mati pada tahun 1984. Bagaimana menurut kalian kisah ini? Sila komen di bawah ya.